Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabatku perempuan? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Om Haji yang selalu mengajak mengkaji ayat-ayat Allah dan membahas hadis-hadis Rasulullah. Nah, pada video kali ini saya mau menepati janji saya untuk membuatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat yang memberikan pertanyaan-pertanyaan itu dan juga yang sudah subscribe. Dan terima kasih, itu membuat saya tambah semangat. Dan yang belum, silakan subscribe dulu. Nah, di video ini saya akan merespon ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan insya Allah akan sangat bermanfaat. Yuk kita mulai, let's go. Oke, sudah siap semuanya? Baik. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan ini berasal dari Ibu Yuni Zidan yang menanyakan pertanyaan yang sangat hebat. Makanya saya masukkan dalam pertanyaan yang pertama, ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Om Haji, mau tanya artikel saya pernah baca artikel Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa bagi perempuan yang bersuami, pasang sulam bibir atau alis itu dibolehkan asalkan mendapatkan izin dari suaminya. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Oh, pertanyaannya hebat. Baik, kita akan jawab secara detail. Sebenarnya saya sudah membuat satu video yang kedua di dalam fikih wanita mengenai tentang sulam alis. Sebenarnya itu sudah dijawab, ada di dalam situ. Tapi nggak apa-apa, sebagai respon daripada komentar, karena saya suka banget, makanya saya bikinkan video khusus ini. Baik, kita lihat jawabannya. Untuk suamiku. Ini gara-gara ini banyak sekali perempuan-perempuan yang mengatasnamakan suaminya beralasan karena suaminya, ya, supaya suaminya tambah cinta, tambah sayang. Kadang-kadang banyak sekali perempuan-perempuan yang alisnya tak beraturan. Bahkan ada perempuan-perempuan juga yang alisnya kemana-mana. Sampai-sampai seperti di dalam gambar ini. Ya, alisnya ke tengah-tengah, sampai ada yang ke pinggir-pinggir, atau sampai yang ke atas-atas. Wah, ada sebuah dalil memang yang mengatakan tentang yang sudah bersuami dibolehkan. Supaya jelasnya kita lihat. Di dalam kitab Fathul Bari, ada seorang sahabat bernama Abu Ishaq. Dia memiliki seorang istri yang suka dandan. Dan memang dia cantik, suka dandan. Kan banyak tuh ya perempuan-perempuan yang suka dandan. Dia datang kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Wahai Bunda Aisyah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang perempuan yang dia itu merapihkan alisnya, entah itu mengguntingnya, menipiskannya, itu dia melakukannya itu lizaujiha, untuk suaminya. Beliau menjawab, amiti angkal adha mastata'ti, ya, kamu hilangkan semua al-adha. Kata al-adha itu berarti sesuatu yang mengganggu. Hilangkan, sebisa kamu hilangkan untuk suamimu. Inilah sebuah alasan yang digunakan oleh para imam-imam dalam mengambil keputusan dibolehkannya perempuan merapihkan alisnya untuk suaminya. Tapi banyak sekali para ulama-ulama yang melarangnya. Walaupun dengan alasan suami, walaupun suaminya menyuruhnya, tetap saja terlarang. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena dalil yang kuat mengenai tentang pelarangan itu. La'anal washimat wal mutashimat wal mutanammisat. Allah melarang orang-orang yang menato atau yang tukang tato dan orang-orang yang ngutak-ngatik alisnya. Tapi dengan alasan satu cerita yang tadi mengenai tentang seorang wanita yang mendatangi Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah memberikan fatwa, maka mereka menyebutkan ada celah dibolehkannya dengan satu alasan,
karena untuk suaminya. Baik, kita akan menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan hukum yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita yang tidak bersuami itu tidak diperbolehkan untuk melakukan nams. Nams itu adalah mengutak-ngatik alis. Kan lagi yang kedua. Untuk wanita yang bersuami, nah ini dia Bu Yuni, siap-siap Bu Yuni. Untuk mayoritas ulama fikih membolehkan nams, membolehkan ngutak-ngatik alisnya. Dengan satu syarat, dia mendapatkan izin dari suaminya. Ya. Alasannya karena nams itu bagian daripada berdandan. Alasannya berdandan. Dan untuk wanita yang sudah bersuami, dandan adalah sesuatu yang diperintahkan. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya secara detail akan memperlihatkan kitab-kitab para ulama. Itu dia. Namanya kitab Al-Furu', ya, Kitabul Furu'. Ya, kemudian kitab Kasyaful Qina, banyak sekali. Nah, kemudian kitab Nailul Autor, banyak sekali di situ kitab-kitab yang menjelaskan mengenai tentang ini. Kita sebutkan di sini wa qaulun andal Hanabilah, ada satu pendapat di mazhab Hambali, wa qila yajuzu ma'al karahiyah. Jadi hukum wanita yang bersuami itu, ya, ngutak-ngatik alisnya itu hukumnya makruh. Kemudian qala Imam Yahya. Nah, ini dia pendapatnya dari Imam Asy-Syaukani, ulama besar yang sangat terkenal, ya, di dalam kitabnya Nailul Autor, ya. Beliau berpendapat, ada satu imam bernama Yahya pernah mengatakan, innama yuhramu ala ghairi dzawatil azwaj. Itu dilarang bagi orang yang tidak memiliki suami. Kalau yang memiliki suami dan didapat izinnya, maka diperbolehkan. Baik, sudah jelas ya. Tapi yang harus dicatat adalah itu semuanya berhubungan dalam ngutak-ngatik alis, mau menipiskan, mau menggunting sedikit, mau mengerok sedikit, itu diperbolehkan, namanya nams, ya, nams. Tapi kalau yang namanya sulam bibir, sulam alis, atau tato alis, maka dilarang. Kenapa? Karena dia sudah merubah-rubah ciptaan Allah. Dan untuk jelasnya, lihat di video yang di dalam fikih wanita mengenai tentang sulam bibir dan sulam alis. Kenapa tidak diperbolehkan dengan alasan walaupun dia sudah bersuami? Karena sifatnya dia sudah menato. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ini adalah satu pertanyaan yang juga menarik dari Ibu Maryani. Mau tanya Ustadz, kalau kondisi bentuk bibirnya kurang bagus, apa tetap tidak boleh sulam bibir? Dengan itu kan dengan maksud untuk memperbaiki. Nah, saya pengen jawab pertanyaan menarik ini dengan beberapa slide-slide. Oke. Nah, saya pengen kasih tahu tentang sulam bibir. Ya, sulam bibir itu beda jauh dengan mengobati. Kalau sulam bibir itu sudah jelas-jelas tujuannya adalah untuk mempercantik. Jadi untuk tujuan mempercantik diri itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dalam rangka dia mengubah-ubah ciptaan Allah. Ya, sudah jelaslah di dalam videonya. Sulam bibir itu bukan mengobati itu. Tapi kalau misalnya dia itu agak miring sedikit, mohon maaf, agak sedikit miring ke kanan atau miring sedikit karena dia cacat atau dia itu pernah kecelakaan, maka boleh dengan mengobatinya. Walaupun itu dengan cara operasi, walaupun dengan cara apapun, ya, boleh mengobatinya. Karena kenapa? Karena untuk mengembalikan kondisinya ke dalam kondisi yang normal, ya. Jadi normalnya kan nggak miring, kemudian dia perbaiki atau dia obati supaya normal lagi, maka itu boleh. Tapi masa iya sih dengan cara sulam bibir, ya, dengan cara sulam bibir. Jadi sulam bibir itu sebenarnya bukan untuk mengobati, dia prosedur dalam kosmetik untuk mempercantik diri. Jadi berbeda jauh. Oke. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga berasal dari Mbak Anisah Naura, ya. Om Haji, kalau terlanjur sudah melakukannya
seperti sulam alis atau sulam bibir atau mengikis giginya gimana? Saya sudah sulam bibir, saya sudah sulam alis. Saya melakukan itu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu tuh diharamkan sama Allah, ya. Nah, dalam kasus seperti ini kita lihat jawabannya. Aduh, ngeri amat ini ya. Nah, ini dia gambaran kalau bibir mau disulam seperti itulah, dikasih jarum, dimasukkan pigmen-pigmen warna ke dalam bibir itu, ya. Baik, larangan itu tidak boleh dilanggar, ya. Di dalam agama Islam, ilmu itu ada yang zahir, ada yang khafi, ya, ada yang khafi. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu itu ada yang kelihatan jelas, yang setiap orang Islam harus sudah tahu hukumnya. Contoh seperti syirik, ya, pergi ke dukun atau dia pergi melakukan kesyirikan-kesyirikan. Itu setiap orang Islam sudah harus tahu, karena itu sudah jelas-jelas dilarang sama Allah. Atau contohnya sudah tahu hukum tentang sholat diwajibkan. Nggak mungkin kan orang Islam nggak tahu, karena sudah belajar rukun iman, rukun Islam, ya. Nah, itu sudah dipelajari, ya. Tapi ada juga hukum-hukum yang khafi. Hukum yang khafi itu adalah hukum-hukum yang jarang diketahui atau tidak familiar. Tidak familiar dalam kehidupan masyarakat Islam. Contohnya seperti berhubungan dengan kasus-kasus kekinian, ya. Dalam kosmetik contohnya seperti sulam bibir, sulam alis, itu masuk dalam kategori itu, ya. Makanya hukum dasarnya larangan itu nggak boleh dilanggar. Tapi pertanyaannya, kalau sudah terlanjur atau dia melakukannya gara-gara nggak tahu hukumnya, maka para ulama mengatakan hukumnya dimaafkan, ya, tidak terkena sanksi, ya, tidak terkena sanksi apa-apa. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu, yaitu tentang hukum bagi orang yang melakukan gara-gara dia nggak tahu hukumnya nggak boleh, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang kelima, "Walaisa 'alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima." Walaisa 'alaikum junah, maka kalian tidak apa-apa ketika pada saat kalian bersalah atau melanggar satu hukum gara-gara tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi kalau seandainya hati kamu sengaja ngajak atau dia pura-pura nggak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya alasan seperti itu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih, ya. Kemudian lagi ada di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Rabb, jangan engkau bebani kami. Ya Rabb, jangan engkau jadikan kami celaka dari segala sesuatu yang kami langgar karena ketidaktahuan kami atau gara-gara kami lupa. Banyak lagi dalil-dalil mengenai tentang itu. Contohnya di dalam hadis Rasulullah, rufi'al qalamu an thalath, ya. Pena itu diangkat, harusnya sudah dicatat dosa, tapi terangkat dalam 3 hal, ya. Jadi nggak jadi dosa gara-gara 3 hal. Yang pertama adalah karena dia itu tidak sadar sampai dia itu sadar. Kalau dia itu lupa sampai dia ingat, atau gara-gara dia itu tidur, ya, dia tidur sampai dia itu terbangun. Jadi lupa dan tidak tahu itu bagian yang sama, ya. Nah, sekarang karena sudah terlanjur, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, bertaubat, minta maaf sama Allah karena sudah melanggar larangan-larangan Allah, ya. Sulam bibir, sulam alis adalah bagian daripada yang dilanggar. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan, kalau bisa dihilangkan. Tapi kalau nggak bisa, ya udah sampai semuanya habis dulu. Sampai semuanya habis dulu, ininya sudah normal lagi, karena itu kan nggak permanen, ya, nggak permanen. Ininya kalau sudah habis, bibirnya sudah kembali normal, maka jangan dilakukan lagi. Jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Anissa, ya, mudah-mudahan bisa menjawab.
Oke. Pertanyaan yang selanjutnya datang, ini dia, dari Ibu Siti Bella. Wah, Siti Bella menanyakan, Om Haji, bagaimana nih jika kita bermake up, make upnya di dalam alis, eyeliner, kemudian lip matte. Wah, saya nggak tahu deh nama-nama itu, tapi saya harus tahu nih karena saya ngomongin tentang fikih wanita, fikih perempuan. Jadi saya juga harus tahu. Saya nanti akan cari tahu lebih detail lagi. Eyeliner, ya, kemudian lip matte, pokoknya kosmetik lah, alat-alat kosmetik. Kemudian kita pengen sholat, apakah kita harus hapus dulu atau bagaimana, Om? Ya, mohon penjelasannya. Pertanyaannya bagus banget nih ya. Oke, jawabannya adalah, ingat, pokoknya dasarnya adalah wudhu itu harus terbasuh semua anggota yang harus dibasuh. Semuanya. Di antaranya adalah wajah. Wajah itu, bagian daripada wajah itu ya alis, ya bibir, ya hidung, ya pokoknya wajah. Ya, salah satu syaratnya adalah harus terbasuh semuanya. Ya, dalam bahasa fikihnya adalah dia harus terbebas dari hal-hal yang mencegah air mengenai wajah itu, mengenai anggota-anggota yang harus dibasuh. Kalau wajah, ya pengen membasuh wajah, maka kita harus menghindari dari hal-hal yang menyebabkan air itu tidak mengenai wajah kita. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu syarat itu ya dalam berwudu, nah kita cek dulu alat-alat kosmetik yang kita gunakan. Contohnya seperti ini nih ya. Ada iklan, lipstick tahan lama bikin mana tahan. Ternyata setelah saya cek, lipstiknya itu memang tidak luntur-luntur ya. Pokoknya ibu-ibu lebih tahu daripada saya ya. Ternyata itu dibuat dari beberapa bahan, diantaranya adalah silikon. Jadi kalau misalnya nggak dibersihkan dengan remover atau alat penghilangnya, maka dia susah untuk dihilangkan. Dan itu sudah pasti kalau sudah silikon, maka akan menyebabkan air yang membasuh tubuh wajah kita ini dari air wudhu maka terhalangi. Maka wudhunya bisa tidak sah. Nah, itu dia. Makanya sebaik-baiknya saran saya adalah sebelum kita sholat maka digunakan dulu removernya, ya, cleanernya, ya. Maka setelah kita bersihkan semuanya baru kita berwudhu. Atau sekiranya bahan kosmetik itu tidak berbahan demikian, yang dia itu menyerap terhadap air wudhu, maka silahkan untuk berwudhu dengan kondisi kita masih bermake up. Jadi kita cek dulu make upnya seperti apa ya. Oke, baik, itu dia jawabannya, mudah-mudahan terjawab. Oke. Baik, itu saja respon saya dari pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Bagi saudari-saudariku yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan kepada saya supaya kita sama-sama mengkaji ilmu agama, dan saya ingin menjadi diri saya bermanfaat dan ngejagain perempuan supaya tidak melakukan larangan-larangan Allah yang tidak diketahui hukumnya secara pasti. Makanya kita pastikan dalam kajian ini. Yang sudah subscribe, alhamdulillah, itu membuat saya semangat, tambah semangat lagi malah. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, take care and stay healthy.